Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini Ibu akan membahas materi mengenai gradien atau kemiringan garis. Adapun inti materinya yaitu pengertian gradien, menentukan gradien jika diketahui gambar garis, menentukan gradien jika diketahui titik-titik koordinat yang dilalui garis, menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurus. Oke, gradien adalah kemiringan suatu garis terhadap bidang horizontal, atau dapat juga diartikan perbandingan antara jarak vertikal atau jarak tegak terhadap jarak horizontal atau jarak mendatar. Gradien dilambangkan dengan huruf M. Atau jika dirumuskan, gradien adalah perbandingan jarak tegak per jarak mendatar. Jarak tegak itu kita analogikan dengan nilai Y, dan jarak mendatar nilai X, sehingga dirumuskan M sama dengan delta Y per delta X. Delta ini artinya selisih, sehingga selisih nilai Y berarti Y1 dikurang Y2 per delta X berarti selisih nilai X. X1 dikurang X2. Atau boleh dibalik. Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Yang jelas, Y-nya yang di atas ya. Karena pengertian gradien yaitu jarak tegak per jarak mendatar. Oke, kita ke contoh soal. Contoh 1. Ini tipe soal yang diketahui berupa gambar garis lurus. Tentukan kemiringan tangga pada gambar berikut. Nah, misalkan diketahui jarak tegaknya 75 cm, jarak mendatarnya 100 cm, maka gradien garis adalah jarak tegak per jarak mendatar, berarti 75 per 100, atau disederhanakan 3 per 4, atau 0,75. Contoh 2. Tentukan kemiringan garis pada gambar berikut. Ya, kita bisa menentukan ketinggian yang akan kita ukur dari titik mana saja ya, bebas. Jadi tidak harus dari titik yang tertinggi. Misalkan mau dari sini, nih, dari titik di angka 3 ini sampai ke di angka -1 ini juga boleh segini. Berarti ini jarak tegaknya 1, 2, 3, 4. Jarak mendatarnya 1, 2. Berarti gradien sama dengan jarak tegaknya tadi 4 per 2. Sama dengan 2. Atau mau diukur dari yang paling tinggi, dari paling atas ini. Yang jelas harus dihitung satu kotak utuh ya. Cari titik di mana si garis itu pas ujung garisnya tuh di ujung kotak gitu. Jadi bisa kehitung satu kotak utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih kalau sampai bawah ya, 10 kotak. Atau nggak usah capek-capek ngitung kotaknya, lihat aja angkanya. Kita lihat angkanya, ini di angka 5. Sampai ke bawah juga di angka -5. Berarti selisihnya di atas 5 satuan, di bawah 5 satuan. Jadi jarak tegaknya 10 per jarak mendatarnya 2 ditambah 3. Ya, jarak mendatarnya 5 satuan. Panjangnya nih, panjang jarak mendatarnya 5 satuan. Kan dari angka 2 sampai ke angka -3. Tuh ya. Jadi jarak tegak 10 per jarak mendatarnya 5. 10 dibagi 5 hasilnya sama, 2 juga. Jadi nilai gradien itu tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya garis. Mau diukur ketinggiannya dari titik manapun, hasil perbandingannya pasti sama. Ya, di sini kita lihat hasil perbandingannya sama. Tuh, jadi nilai kemiringan garis ini adalah 2. Kita lanjut contoh ketiga.
Tentukan kemiringan tangga pada gambar berikut. Nah, wah ini tangga menuju langit ya. Diketahui tinggi atau jarak tegaknya 4 meter, jarak mendatarnya 2 meter. Langsung saja kita masukkan ke rumus, berarti 4/2 sama dengan 2. Contoh keempat. Tentukan kemiringan garis pada gambar berikut. Ya, pertama kita cari gradien garis M. Gradien garis M. Kita tulis M sama dengan, kita hitung jarak tegaknya. Ya, sebelumnya perlu Ibu sampaikan ya, bahwa garis itu pada gambar bisa digambar ke arah kiri atau bisa juga digambar ke arah kanan. Nah, perhatikan ujung atas garis. Perhatikan bagian ujung atas garis. Jika mengarah ke kiri, ini berarti mengarah ke kiri, maka gradiennya bertanda negatif. Jadi bukan nilainya ya, tapi bertanda negatif. Jadi menunjukkan negatif itu bahwa gambarnya ke arah kiri. Sedangkan jika ujung atas garis ke arah kanan, contohnya seperti gambar garis yang hijau ini. Nah, ini ke arah kanan, maka ini gradiennya bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa gambar garisnya ke arah kanan. Tuh. Oke, kita hitung gradien atau kemiringan garis yang merah. Jarak tegaknya 1, 2, 3. Kalau mau sampai sini, nanti ke sampingnya nggak utuh nih kotaknya. 1, 2. Nah, ini kotaknya nggak utuh, jadi sulit menghitungnya. Jadi kita hitung jarak tegaknya sampai ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pas nih. 1, 2, 3, 4. Jadi jarak tegaknya 5, jarak mendatarnya 4. Itu. Kemudian garis hijau. Oke, ini dihapus dulu. Maaf, gradien garis biru. Kita hitung gradien garis biru. 1, 2, 3. Jarak tegaknya 3, jarak mendatarnya 2, 3, 4, 5, 6. Jarak mendatarnya 6. Berarti gradien garis K ya sama dengan 3/6. Karena ujung atasnya ke arah kiri, oh iya maaf, untuk yang garis M tadi juga ke arah kiri ya, berarti bernilai negatif, bertanda negatif. Min 5/4. Minnya ditulisnya di tengah-tengah gini, min negatif 5/4. Garis biru juga sama, garis K, berarti ini ke arah kiri, maka bertanda negatif. Jarak tegaknya 3, jarak mendatarnya 6. Jadi negatif 3/6 atau disederhanakan negatif sama-sama dibagi 3, 1/2. Jadi kemiringannya adalah negatif 1/2. Oke, selanjutnya garis hijau. Kita hitung jarak tegaknya 1, 2, jarak datarnya 1, 2, 3, 4. M, N, gradien garis N sama dengan arahnya ke kanan, berarti positif ya. Untuk positif tidak perlu kita tulis tanda plus. Langsung saja tegaknya 2 per datarnya 4. Jadi 2/4 atau disederhanakan 1/2. Ya, ini tadi menentukan nilai gradien jika diketahui berupa gambar garis. Selanjutnya, tipe soal gradien yang kedua, jika diketahui dalam bentuk titik koordinat yang dilalui garis. Contoh soal, tentukan kemiringan garis yang melalui titik 7,4 dan 2,1. Nah, apa yang terbayang di kalian jika mengetahui suatu garis melalui titik koordinat? Jadi tidak ada gambar garisnya. Apa yang terbayangkan di kalian? Apakah akan dibuat dulu garisnya? Dibuat dulu garisnya berarti ini 7,4 di kuadran 1, 2,1 di kuadran 1. Kita buat dulu gini, buat sumbu Y, buat sumbu X.
7,4. Kita buat dulu angka-angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ya, 7,4 kira-kira di sini. Lalu 2,1. 2,1 di sini. Gitu. Digambar dulu, kemudian hubungkan dengan garis. Hubungkan dengan garis. Nah, dibuat garisnya. Oke, sudah terlihat ya, ternyata garisnya ke arah kanan. Ke arah kanan. Maka gradiennya M sama dengan, karena ke kanan berarti tandanya positif. Jarak tegaknya berapa ini? Dari 4 ke 1 ya. Nih, segini. Jarak tegaknya, kita lihat aja angkanya. Selisih 4 dengan 1. Berarti ini jaraknya 3 satuan. Kemudian jarak mendatarnya selisih 2 dengan 7 ya. 5. Jadi nilai gradiennya adalah jarak tegak 3 per 5. Oke, ini jawabannya ya. Tapi ada nggak cara lain untuk menentukan nilai kemiringan garis jika diketahui titik koordinat tanpa harus menggambar dulu? Gitu. Caranya kita gunakan rumus gradien tadi, rumus selisih delta Y per delta X. Nah, kita masukkan ke rumus ini ya. Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Ini titiknya kita kasih nama dulu, supaya tidak tertukar. Kita beri nama, ini X1, ini Y1, ini X2, pasangannya Y2. Kita masukkan ke rumus, Y1 dikurang Y2, berarti 4 dikurang 1 per X1 7 dikurang X2-nya 2. Sama dengan 4 dikurangi 1, 3 per 7 dikurang 2, 5. Jadi jawabannya 3 per 5. Nah, sama ya hasilnya. Jadi ini kalau mau menggambar dulu garisnya, ini kalau di dalam menggunakan rumus. Silakan kalian pahami, yang penting paham, mau digambar dulu silakan, atau mau dimasukkan ke rumus gradien, silakan. Pada dasarnya sama. Ya, ketika digambar tadi menghitung jarak tegaknya 3, ini kan dapatnya dari selisih 4 dengan 1, gitu. Selisih 2 dengan 7. Namun kalau melihat dari gambar harus memperhatikan arahnya kemana. Ya, arahnya ke kanan berarti positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Oke, contoh 7. Masih diketahui titik koordinat, langsung saja kita gunakan rumus ya. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik negatif 2,4 dan 5,3. Kita tentukan X1, ini pasangannya Y1, X2, Y2. Kita masukkan ke rumus, M sama dengan, biasakan tulis rumusnya, Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Sama dengan, masukkan angkanya, Y1 berarti 4 dikurang 3 per X1-nya negatif 2 dikurang 5. Sama dengan 4 dikurang 3, 1 per negatif 7. Nah, ini disederhanakan lagi, plus dibagi min, atasnya positif kan, dibagi bawahnya negatif. Plus dibagi min, min, negatif, tulis di tengah-tengah negatifnya, negatif 1 per 7. Gitu ya, jadi jawabannya negatif 1 per 7. Nah, kalau digambar, terbayang ya, berarti ini garisnya arahnya ke kiri, karena tandanya negatif. Atau mau pakai rumus yang dibalik ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Hasilnya pasti sama. Coba kita lihat, Y2 berarti 3 dikurang 4 per X2-nya 5 dikurang
negatif 2. Nah, ini ada pengurangan ketemu dengan negatif ya, hati-hati. Ditulis dalam kurung. 5 dikurang min 2. Ya, sama dengan 3 kurangi 4 negatif 1 per 5 dikurang min 2. Nah, ini min ketemu min. Negatif ketemu negatif jadinya nih. Jadi plus ya. Jadi plus sehingga 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya negatif 1 dibagi 7. Min dibagi plus. Min 1 dibagi 7. Ya, kita tulis aja 1/7. Tetap 1/7. Nah, hasilnya sama saja ya. Hasilnya sama. Jadi mau pakai Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2 boleh, atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 juga sama. Hasilnya pasti sama. Sekarang tipe soal yang ketiga. Diketahui persamaan garis lurus. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya bahwa persamaan garis lurus itu ada dua bentuk, yaitu bentuk eksplisit, Y sama dengan MX tambah C, ini bentuk umumnya, dan bentuk implisit, AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi variabel X dan Y-nya bergabung ya, menyatu dalam satu ruas. Ini bentuk eksplisit, ini bentuk implisit. Nah, pada bentuk eksplisit, gradiennya sudah terlihat, yaitu koefisien dari X ini. Koefisien itu angka yang nempel dengan variabel ya. Jadi gradiennya sudah terlihat, yaitu berupa koefisien, berupa angka yang nempel dengan variabel X. Tapi dengan catatan, koefisien Y-nya di sini harus 1. Sudah 1 ya. Jadi kalau masih ada angkanya selain 1, harus kita sederhanakan dulu. Tuh. Sedangkan kalau bentuk implisit, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk eksplisit supaya gradiennya terlihat. Atau selain dengan cara dipindah ruas, dipisahkan X dan Y-nya, ada cara lainnya, yaitu menggunakan rumus. Ini rumus ini sudah hasil dari pindah ruas ya, jadi AX tambah BY tambah C. Ini jika dipindah ruas, AX-nya dan C-nya, maka hasilnya tuh menjadi gini. BY sama dengan min AX dikurang C. Maka Y sama dengan min A per B X dikurang C dibagi B juga. Jadi semuanya dibagi B. Nah, sehingga di sini sudah terlihat gradiennya. Ini dia, min A per B. Ya, ini menunjukkan gradien. Bentuknya sudah sama dengan bentuk eksplisit. Y sama dengan MX dikurang atau MX ditambah konstanta. Jadi ini C per B ini sama dengan nilai konstanta. Nah, maka ini rumus SMART-nya ya, atau rumus cepat untuk menentukan nilai gradien jika persamaannya dalam bentuk implisit, yaitu min A per B. Gitu. Oke, kita jawab soal yang pertama. Ini dihapus dulu, Abang. Nomor 1, M-nya udah kelihatan ya. M5. Nomor 2, ini juga sama, M-nya sudah terlihat nih yang nempel dengan X. M-nya negatif 4. Nomor 3, gradiennya, koefisien dari X-nya sini nggak ada angkanya, berarti kalau tidak ada angkanya, berarti ini angka 1. Ya, 1 itu tidak ditulis. Koefisien 1 itu tidak ditulis atau tidak dibaca. Jadi ini nggak kelihatan. Tapi ada ya nilainya, yaitu 1. Nomor 4, mana M-nya? Ingat, nggak selalu di depan ya, gradien itu yang nempel dengan variabel X, berarti ini.
negatif 2. M sama dengan negatif 2. Ya, sudah ya, untuk contoh ini koefisien Y-nya karena masih 1, jadi M-nya udah kelihatan langsung. Bisa kita jawab langsung. Contoh berikutnya. Tentukan gradien garis dari persamaan berikut. Nah, ini koefisien Y-nya masih ada angka 2-nya nih. Kita habiskan ya, kita bagi 2. Ruas kiri, ruas kanan semuanya dibagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 4/2, 4 dibagi 2, X ditambah 10 dibagi 2. Atau persamaannya menjadi Y sama dengan 4 dibagi 2, 2X, 10 dibagi 2, 5. Maka di sini gradiennya sudah terlihat. M sama dengan 2. Nomor 2. Ini juga ada koefisien 3-nya. Kita bagi 3. Bagi 3 dibagi 3 bagi 3. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2/3 X ditambah 6 dibagi 3. 2. Gradiennya ini. Maka M sama dengan 2/3. Contoh nomor 3. Ini juga sama ya, ada 4-nya. Kita bagi 4, bagi 4, bagi 4. Maka Y sama dengan 6/4 dikurang 2/4 juga. X-nya, variabel X-nya jangan ketinggalan. Ini disederhanakan, Y sama dengan 6/4 disederhanakan sama-sama dibagi 2, 3/2. Dikurang 2/4 disederhanakan setengah X. Nah, M-nya yang mana? Ini. Yang nempel dengan variabel X. Jadi gradiennya sama dengan min 1/2. Oke, begitu ya. Nah, sebenarnya kalau diketahui dalam bentuk persamaan garis, kalian bisa saja menggambar garisnya dulu dengan cara menentukan 2 titik sembarang, 2 nilai X sembarang. Nanti kalau sudah ketemu titik koordinatnya, lalu digambar. Setelah digambar, hitung tegak per datar gitu. Tapi kalau seperti itu kan jadi kelamaan ya, karena harus menentukan titik koordinatnya dulu gitu, lalu menggambar garisnya. Nah, ini cara lainnya yaitu kita lihat dari persamaannya. Kita lihat dari M-nya langsung. Oke ya, paham ya maksudnya? Jika diketahui persamaan garis, kalau kalian yang terbayang harus menggambar garisnya dulu, silakan. Tapi menentukan M-nya langsung juga bisa ya, karena M-nya itu sudah terlihat yaitu angka yang nempel dengan variabel X. Dengan catatan jika bentuknya eksplisit. Seperti ini ya, dan koefisien Y-nya 1. Bagaimana kalau bentuknya implisit? Nah, seperti ini. Contoh nomor 10, jika bentuknya implisit, kita pisahkan dulu, kita pindah ruaskan, atau dengan cara smart ya, kita langsung masukkan ke rumus M sama dengan min A per B. Nah, kita tentukan nomor 1, A-nya 4, B-nya 2. Jadi A itu koefisien dari X, B koefisien dari Y. Maka M sama dengan min 4/2. Sama dengan min 2. Nomor 2, A-nya 3, ini A-nya, ini B-nya. B sama dengan negatif 2. Maka M sama dengan min A per B, sama dengan negatif 3 per min 2. Ya, nilai B-nya kan negatif 2. Sama dengan, ini negatif dibagi negatif, jadi positif ya. 3 dibagi 2 nggak bisa disederhanakan lagi, jadi kita tulis aja 3/2. Nomor 3, A-nya 5, nah B-nya berapa? Ini B-nya nggak ada angkanya nih, berarti ini dibacanya negatif 1 ya, karena ini ada angka 1 sebenarnya. Ada nilai 1, min 1. Maka gradiennya sama dengan min A per B, yaitu min A-nya 5, B-nya negatif 1. Ini juga sama, negatif dibagi negatif jadi positif.
5 dibagi 1, 5. Oke, seperti itu menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Ya, sudah cukup kita akhiri sampai di sini untuk materi gradien. Selanjutnya, menentukan gradien dari garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.